Halo anak-anak yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Pak Ridwan akan mengajak kalian mempelajari sistem pencernaan hewan ruminansia pada muatan pelajaran IPA kelas 5 tema 3 subtema 1. Baik anak-anak yang cerdas, sebelum kita memulai pembelajaran kita, jangan lupa berdoa dulu ya. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Anak-anak yang cerdas, apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia herbivora yang memakan atau memamah makanannya sebanyak 2 kali. Oleh karena itu, hewan ruminansia disebut juga dengan hewan memamah biak. Adapun contoh dari hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau, kambing, rusa, domba, jerapah, dan kijang. Anak-anak yang cerdas, sistem pencernaan hewan ruminansia terdiri dari mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus, dan anus. Nah, adapun yang membedakan antara hewan ruminansia dengan hewan mamalia pada umumnya, pada hewan ruminansia, lambungnya itu terbagi menjadi 4 bagian ya anak-anak yang cerdas, yaitu ada rumen atau perut besar, retikulum atau perut jala, omasum atau perut kitab, dan obamasum atau perut masam. Nah, kalian tahu tidak apa makanan dari hewan ruminansia? Iya, jadi makanan dari hewan ruminansia yaitu tumbuhan yang banyak mengandung selulosa seperti rumput dan dedaunan. Berikut ini perjalanan makanan pada pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama, makanan dikunyah di rongga mulut yang dibantu oleh gigi, lidah, dan salivah. Selanjutnya, makanan melewati esofagus atau kerongkongan untuk menuju lambung. Nah, anak-anak yang cerdas, pada bagian lambung, proses pencernaan melalui 4 bagian ya. Yang pertama, akan masuk melalui rumen atau perut besar. Setelah rumen, makanan akan masuk ke lambung bagian kedua, yaitu retikulum atau perut jala. Setelah dicerna di retikulum, maka makanan akan dikembalikan menuju ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Setelah dikunyah, maka makanan akan ke retikulum atau perut jala. Baru kemudian makanan diteruskan menuju omasum, obamasum, dan usus. Lalu kemudian sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Berikut ini penjelasan lebih detail tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut terdiri dari gigi, lidah, dan kelenjar ludah yang menghasilkan salivah. Gigi terdiri dari gigi seri dan gigi geraham. Sapi tidak punya gigi taring. Gigi seri untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Selanjutnya ada lidah. Lidah untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Selanjutnya ada salivah. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar ludah untuk disalurkan ke rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi, yaitu pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim. Selanjutnya, bagian pencernaan yang kedua yaitu esofagus. Esofagus adalah jalur penghubung antara rongga mulut dan lambung. Organ pencernaan hewan ruminansia yang ketiga yaitu lambung. Lambung terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada rumen atau perut besar. Rumen merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri pengurai selulosa pada makanan sapi. Selanjutnya, makanan dibawa ke retikulum.
Pada retikulum atau perut jala, makanan dicerna kembali hingga membentuk gumpalan atau bolus. Selanjutnya, bolus didorong kembali ke rongga mulut untuk dikunyah kembali. Setelah kemudian dari rongga mulut dan kembali ke retikulum, maka selanjutnya yaitu ke omasum atau perut kitab. Pada omasum terjadi penyerapan air dan makanan. Selanjutnya, makanan dibawa ke obamasum. Obamasum atau perut masam merupakan tempat makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan dibawa menuju ke usus. Organ pencernaan hewan ruminansia yang keempat yaitu usus atau intestinum. Intestinum adalah tempat penyerapan atau absorpsi dan fermentasi zat makanan. Kemudian yang terakhir yaitu anus. Anus adalah lubang tempat keluar sisa-sisa pencernaan berupa feses. Anak-anak yang cerdas, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu proses pencernaan pada hewan ruminansia. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.